Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil review dari materi kami, yaitu varians dan kontrol dalam penelitian eksperimental. Sebelum masuk materi nih, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri selaku moderator Messi Ananda, kemudian ada teman saya Mary Anggra ini selaku presentator, ada Indah Maulida selaku presentator, dan ada Ai Samsiati selaku presentator. Berikutnya materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Asamsiati. Kepada Asamsiati dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu varians dalam penelitian eksperimental. Sebelumnya, untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis pada penelitian eksperimental, peneliti menggunakan perhitungan statistik untuk membandingkan kelompok-kelompok yang mendapat perlakuan berbeda. Varians sendiri diperlukan karena varians merupakan nilai yang menggambarkan seberapa besar penyebaran dari nilai-nilai yang ada dalam satu kelompok. Salah satu kegunaan varians adalah untuk menentukan apakah perbedaan antara nilai rata-rata kelompok yang dibandingkan signifikan atau tidak. Pengertian varian sendiri adalah salah satu pengukuran penyebaran sejumlah skor yang menunjukkan berapa jauh skor tersebut menyebar dan berapa besar derajat perbedaan antara satu skor dengan skor lainnya. Walaupun varians merupakan konsep penting dan digunakan dalam banyak rumus statistik, konsep ini tidak mudah dimengerti bila digunakan untuk menggambarkan variabilitas. Hal ini karena varians merupakan rata-rata dari penyimpangan kuadrat. Oleh karena itu, untuk menggambarkan variabilitas, lebih sering digunakan penyimpangan baku yang merupakan akar dari varians. Rumus yang digunakan adalah F sama dengan VAK dibagi VDK. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa sumber varians total berasal dari penyimpangan kuadrat X kuadrat nilai rata-rata gabungan seluruh skor. Sumber varians antar kelompok atau VAK berasal dari penyimpangan kuadrat X kuadrat nilai rata-rata kelompok dan nilai rata-rata gabungan seluruh skor. Sumber varians dalam kelompok atau VDK berasal dari penyimpangan kuadrat X kuadrat masing-masing skor dan nilai rata-rata kelompok. Baik, sekian penjelasan dari saya. Berikan kepada moderator. Jenis-jenis varians. Ada 4 jenis-jenis dari varians. Yang pertama, varians sistematik. Yang kedua, varians total. Kemudian yang ketiga, varians antar kelompok. Dan keempat, yaitu varians dalam kelompok. Yang pertama, varians sistematik. Varians sistematik adalah bagian dari varians total yang berasal dari variasi skor VT yang disebabkan oleh variabel yang diketahui peneliti. Kemudian yang kedua yaitu varians total, yaitu penjumlahan dari varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang ketiga, varians antar kelompok, yaitu bagian dari varians total yang berasal dari variasi skor VT yang disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan peneliti. Kemudian yang keempat, varians dalam kelompok, yaitu bagian dari varians total yang berasal dari variasi skor VT yang tidak disebabkan oleh variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Baik, saya Messi akan melanjutkan materi selanjutnya, prinsip mencapai tujuan eksperimental. Yang pertama itu ada kontrol. Apa sih itu kontrol? Kontrol merupakan salah satu ciri penelitian ilmiah. Dibandingkan dengan jenis penelitian lain, penelitian eksperimen ini memiliki kontrol yang paling kuat. Nah, kontrol berarti peneliti ini dapat memunculkan atau tidak memunculkan apa yang diinginkannya dalam melaksanakan penelitian. Kontrol penelitian dalam sebuah penelitian eksperimental menyangkut dua variabel, yaitu VB atau variabel yang dimanipulasi oleh peneliti dan VS atau variabel sistematis. Seperti telah diketahui, manipulasi terhadap variabel bebas atau VB merupakan ciri khas dari penelitian eksperimen.
yang tidak dapat dilakukan pada penelitian jenis lain. Sedangkan kontrol terhadap VS atau variabel sistematis dilakukan untuk lebih memperjelas adanya hubungan sebab akibat antara VB dan VT. VT merupakan satu-satunya variabel yang tidak dikontrol dalam penelitian eksperimen. Materi selanjutnya itu ada randomisasi. Apa sih itu randomisasi? Randomisasi adalah prosedur memasukkan secara acak subjek pada sampel penelitian ke dalam setiap kelompok penelitian. Misalnya dalam nama kelompoknya itu KK dan KE, sehingga KK dan KE ini dapat diasumsikan setara sebelum manipulasi dilakukan. Nah, ini kan ada gambarnya nih kan. Itu kan contohnya sampelnya boleh kita ambil dari subjek mana. Boleh kita ambil dari subjek manapun, bisa dari dua subjek, bisa dari KK dan KE, seperti itu. Jadi intinya randomisasi ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengontrol VS atau variabel sistematis yang sudah ada pada subjek sebelum penelitian dilakukan, misalnya intelijensi, minat, motivasi, dan jenis kelamin. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang eliminasi. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh varian sekunder harus dihilangkan dari varian terikat. Cara yang langsung terpikirkan untuk mewujudkannya, hal tersebut adalah dengan menghilangkan atau meniadakan varian sekunder tersebut saat merancang penelitian. Teknik kontrol dengan meniadakan varian sekunder ini disebut sebagai eliminasi. Misalnya, pada penelitian mengenai pengaruh musik klasik terhadap ingatan, kebisingan dapat dikontrol dengan eliminasi, yaitu dengan menggunakan ruang kedap suara. Konstansi. Teknik konstansi disebut juga teknik balancing. Teknik konstansi sebagai salah satu teknik kontrol digunakan untuk menghilangkan pengaruh varian sekunder terhadap varian terikat. Tetapi tidak berarti varian sekunder tersebut tidak ada dalam penelitian. Teknik kontrol ini dapat dilakukan pada penelitian eksperimen berdesain Bethune subject. Selanjutnya ada counterbalancing. Counterbalancing digunakan untuk mengontrol efek urutan yang timbul akibat pemberian beberapa perlakuan pada masing-masing subjek penelitian. Oleh karena itu, teknik kontrol ini hanya digunakan penelitian eksperimen berdesain within subject. Intra-subject counterbalancing. Teknik counterbalancing ini dilakukan untuk mengontrol sequencing efek dengan memberikan setiap subjek perlakuan pada suatu urutan, kemudian diberikan lagi dengan urutan terbalik. Teknik ini dikenal dengan teknik ABBA counterbalancing. Karena itu, apabila ada dua varian bebas yaitu A dan B, maka dengan teknik ini setiap subjek akan mendapatkan 4 kali perlakuan. Terakhir yaitu intragroup counterbalancing. Kelemahan dari teknik intra-subject counterbalancing dapat diatasi dengan teknik intragroup counterbalancing. Teknik ini berusaha untuk mengontrol sequencing effects melalui kelompok, bukan melalui subjek seperti intra-subject counterbalancing. Oleh karena itu, teknik intergroup counterbalancing lebih efisien karena urutan perlakuan yang berbeda diberikan kepada kelompok subjek yang berbeda. Baiklah teman-teman, itu tadilah hasil dari review materi kami. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh teman-teman mengajukan pertanyaan. Kami akan buka sesi tanya jawab. Nah, jika teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, maka kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.